Oke, kita akan mulai. Kita punya pelajaran yang berjudul The Daily Taken Away. Kita mulai di Daniel 12 ayat 11 dikatakan, sejak waktu the daily, dan di sini ada kata sacrifice, sejak waktu di mana the daily disingkirkan dan diset up, abomination that maketh desolate. Okay. Nah, kata daily sacrifice, ini kata sacrifice ini kalau kita baca di kutipan Early Writings 74 dikatakan kata daily sacrifice, di mana kata sacrifice itu ditambahkan oleh hikmat manusia dan seharusnya nggak boleh ada di ayat itu. Jadi dengan kita baca the daily sacrifice shall be taken away, itu sama dengan the daily shall be taken away tanpa dia punya sacrifice. Kita mengerti bahwa daily sacrifice itu adalah persembahan yang dipersembahkan setiap hari. Dan bedanya setiap hari itu ada harian punya dan ada tahunan punya. Dan ini nggak berlaku untuk persembahan yang dipersembahkan setiap hari, karena kata sacrifice-nya itu seharusnya nggak ada di ayat itu. Jadi ini bukan persembahan harian, di mana ada tahunan juga sekali setahun pada Day of Atonement kan, bulan ke-7 hari ke-10. Jadi ini bukan persembahan harian yang dipersembahkan. Artinya yang disingkirkan bukan itu, bukan persembahan harian. Jadi waktu the daily disingkirkan, set up abomination that maketh desolate. Dan kata daily ini artinya terus menerus, selalu. Lalu ever itu selalu ya, perpetual, berkelestarian. Itu arti daily. Artinya sesuatu yang selalu akan disingkirkan. Nah, untuk dibilang disingkirkan bukan berarti selalunya berakhir, karena namanya selalu nggak bisa disingkirkan. Artinya untuk dibilang disingkirkan yang selalunya ada, tapi sekarang boleh dikatakan disembunyikan. Sehingga orang nggak tahu lagi bahwa ini masih berlaku atau ini selalu, karena yang selalu ini disembunyikan, sehingga orang nggak bisa tahu bahwa ini adalah selalu, daily. Okay? Nah, setelah itu di set up abomination kan. Jadi kita mau cari tahu apa itu abomination yang di set up setelah daily yang selalu ini disingkirkan. Nah, kalau kita mau baca tentang abomination, kita ke Wahyu 17. Di situ Yohanes melihat ada wanita atau gereja yang duduk di atas binatang yang warnanya merah. Kita tahu binatang adalah kerajaan, Daniel 7 ayat 23. Jadi ada gereja yang duduk di atas kerajaan atau gereja yang menguasai kerajaan, sistem sipil. Dan ayat 4 dikatakan wanita ini dijubahi atau warnanya ungu dan merah kermisi. Dan dia dihiasi dengan permata-permata dan emas. Dan dia memegang cawan emas di tangannya, penuh cawan itu dengan kekejian. Dan kekejian itu adalah percabulan antara gereja dengan kuasa sipil. Dan kalau kita lihat warnanya, ungu dan merah, kita lihat ini adalah warna kepausan. Karena mereka punya priest, pakai warnanya ungu dan warna merah kermisi, dan mereka dihiasi dengan emas. Dan digambar di bawah ini, ada wanita yang gereja yang duduk di atas binatang, yaitu kerajaan, dan dia memegang cawan emas yang diisi dengan kekejian. Kekejian adalah abomination. Dan abomination itu adalah hasil daripada percabulan antara gereja dengan kuasa sipil. Artinya waktu daily yang selalu disingkirkan atau disembunyikannya waktu ini kuasa kepausan ini yang menguasai kuasa sipil ini naik tahta, sehingga ini daily disingkirkan atau disembunyikan. Di ayat 5 dikatakan, dan ini kuasa wanita ini yang duduk di atas kerajaan dunia ini adalah di dahinya tertulis nama misteri Babylon the Great, ibu daripada pelacur-pelacur dan abominations of the earth. Jadi inilah kuasa yang dibilang kekejian ini. Jadi kuasa inilah
yang di set up setelah daily disingkirkan atau disembunyikan. Dan ayat 16 dikatakan, dan 10 raja ini yang adalah dilambangkan dengan 10 tanduk, dia akan membenci pelacur ini yang menduduki dia dan akan membuat dia desolate dengan naked. Dan kita tahu tadi bahwa waktu daily disingkirkan, sesuatu yang selalu ada lalu disingkirkan atau disembunyikan, yang menyembunyikannya dibuat menjadi desolate. Artinya yang melakukan percabulan, abomination itu menjadi desolate. Abomination of desolation. Jadi inilah kuasa abomination of desolation-nya, kuasa kepausan yang menguasai untuk jangka waktu 1260 tahun kan. Dan ini di setup setelah daily itu disingkirkan. Nah, mari kita lihat ini daily. Mari kita belajar tentang daily. Apa dan ini daily yang disingkirkan? Yang kita tahu tanpa kata korban atau sacrifice bukan berarti persembahan-persembahan yang dipersembahkan setiap hari atau daily. Bukan itu yang disingkirkan. Karena kata sacrifice-nya nggak boleh ada dalam ayat itu. Di Keluaran 27 ayat 20 dikatakan, terang yang selalu menyala. Dan kata selalu, kan? Ini kata selalu menyala. Dan kata selalu ini adalah daily. Di Imamat 6 ayat 13, api yang selalu terbakar di mezbah dan tidak pernah padam. Dan kata ever adalah daily. Jadi ever, always itu sama dengan daily, selalu, nggak pernah padam. Jadi apa yang selalu yang nggak pernah padam? Okay? Apa yang selalu yang nggak pernah padam? Kalau kita ke Daniel 8, mulai ayat 9 kita tahu, salah satu tanduk keluar dari salah satu mata angin, dan kita tahu itu adalah kuasa Roma kafir, dan dia menjadi sangat besar. Lalu tanduk itu kita tahu akhirnya menjadi 10 tanduk. Lalu apa yang terjadi ialah satu tanduk itu keluar dan menyingkirkan 3 tanduk kan di Daniel 7. Dan satu tanduk itu yang keluar adalah tanduk yang tadi kita baca adalah abomination of desolation, tanduk kepausan. Dan tanduk itu menjadi wax great. Great ini adalah gadal, sombong ya. Jadi sombong, artinya dia menyombongkan dirinya. Dia meninggikan dirinya, ini tanduk ini. Dan terhadap host of heaven. Dan tanduk ini mencampakkan kebenaran-kebenaran surga ke tanah atau ke bumi. Artinya dia injak-injak kebenaran Tuhan dengan dia meninggikan dirinya. Di ayat 11 dikatakan, dia meninggikan dirinya terhadap the prince of the host, terhadap Kristus. Artinya dia meninggikan dirinya. Kita tahu setanlah yang ingin untuk meninggikan dirinya untuk menyaingi Kristus kan. Kontroversi di surga itu mulai dengan setan cemburu dengan Kristus. Dan kuasa ini, kuasa di dunia ini adalah kuasa yang meninggikan dirinya melawan Kristus. Dan oleh dia yang menguasai, oleh dia yang meninggikan dirinya, oleh dia atau dialah yang menyingkirkan daily ini. Dialah kuasa yang warna ungu dengan kermisi ini dan warna emas dan precious stone ini, dialah yang menyingkirkan daily. Dialah yang menyembunyikan sesuatu yang always dengan ever tadi. Dan tempat daripada sanctuary-nya, tempat daripada sanctuary ini di cast down. Artinya ada sesuatu dari sanctuary yang di cast down, yang diinjak-injak. Artinya waktu dia singkirkan sesuatu yang selalu ada, yang always, sanctuary-nya pun di cast down. Sanctuary-nya diinjak-injak, Ka'bahnya diinjak-injak. Dan kita tahu Ka'bah adalah gambaran daripada rencana keselamatan. Artinya dengan daily disingkirkan, orang punya pengertian tentang rencana keselamatan yang diilustrasikan oleh Ka'bah yang dibangun di bumi ini oleh Musa, di cast down, sehingga orang tidak bisa mengerti dengan benar akan rencana keselamatan itu yang digambarkan atau diilustrasikan dalam upacara-upacara sanctuary. Okay? Dan di ayat 12 dikatakan, dan tentara diberikan kepada dia. Tentara diberikan kepada dia, kita tahu dia menerima kuasa sipil yang diberikan oleh Clovis tahun 496. Inilah tentaranya mulainya. Clovis diberikan kepada dia
untuk menyerang ini daily ini dengan cara transgression, dengan cara berdosa. Kita tahu cara berdosanya ialah apa? Transgression, abomination. Artinya kuasa sipil bersekutu dengan dia lalu menyingkirkan sesuatu yang selalu ada dengan cara percabulan itu. Dan kebenaran itu dibuang ke bumi. Dan dia berhasil untuk kita tahu 1260 tahun, 42 bulan atau 3,5 masa. Ayat 13. Dan di ayat 13 dikatakan, ada yang berkata, berapa lama ini vision ini mengenai daily dan transgression of desolation atau abomination of desolation untuk menginjak-injak sanctuary yang tadi dibuang itu dan umat Tuhan itu diinjak-injak. Artinya berapa lama ini sanctuary ini kotor? Berapa lama pengertian sanctuary dengan daily ini yang disingkirkan atau disembunyikan oleh abomination of desolation ini? Berapa lama pengertian sanctuary ini baru bisa dimengerti dengan sempurna lagi? Karena sudah disembunyikan. Berapa lama pengertian daily ini bisa muncul kembali sehingga orang bisa mengerti ini daily yang selama ini disingkirkan oleh abomination of desolation, dan pengertian sanctuary pun dibersihkan, dimengerti karena itu adalah rencana keselamatan. Berapa lama? Kalau kita ke Daniel 12 ayat 12 dikatakan, diberkatilah dia yang menunggu dan mencapai sampai 1335 hari. Artinya kalau dibilang berapa lama, jadi kita lihat di Daniel 12 ayat 11 dibilang sejak daily disingkirkan dan abomination of desolation set up ada 1290 hari. Yang kita tahu dia mulainya tahun 508, berakhirnya tahun 1798. Dan dari 508 ini kalau kita tarik garis untuk 1335 tahun, itu berakhirnya tahun 1843. Artinya kalau orang itu tunggu sejak daily disingkirkan dan di setup transgression desolation, kalau dia tunggu sampai ujung itu setelah 1843, kita tahu pengertian daily akan dikembalikan lagi dan pengertian sanctuary akan dimengerti, karena itu penting sekali untuk umat Tuhan diselamatkan sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu ayat 13 pertanyaannya. Dan ayat 14 dikatakan, setelah 2300 petang dan pagi, sanctuary dibersihkan. Artinya pengertian yang salah tentang sanctuary yang di cast down, yang diinjak-injak, dan pengertian daily pun akan orang mengerti dengan sepenuhnya yang selama ini telah disembunyikan atau disingkirkan, dan juga sanctuary-nya sudah di-cleanse. Jadi apa dan ini daily? Apa dan ini daily yang disingkirkan? Di Daniel 11 ayat 31 dikatakan, arms atau tentara akan berdiri di pihak dia, pihak kepausan, ini tahun 496 Clovis, dan mereka akan pollute, mereka akan kasih kotor sanctuary. Makanya tadi di Daniel 8:14 dikatakan sanctuary akan dibersihkan. Kenapa? Karena sanctuary dikasih kotor oleh percabulan antara arms, kuasa sipil yang mulai dengan Clovis tahun 496 dengan kuasa gereja Roma, kan? Abomination of desolation, dan itu mengotorkan sanctuary dan akan menyingkirkan daily dan menempatkan abomination that maketh desolate. Artinya waktu daily, pengertian daily dan sanctuary dikotorkan atau disembunyikan, langsung di set up abomination of desolation, dan ini terjadi karena percabulan antara kuasa gereja dan kuasa sipil yang mulainya tahun 496 dengan Clovis. Apa yang mengotorkan sanctuary? Di Bilangan 18 ayat 32 dikatakan dosa yang mengotorkan sanctuary.
dosa yang mengotorkan sanctuary. Dan di Yehezkiel 43 ayat 22 dikatakan, dosa yang kotor itu yang mengotorkan sanctuary di saat daily disingkirkan, untuk disingkirkan atau dibersihkan harus di-cleanse. Dan kita tahu yang di-cleanse sanctuary. Daniel 8:14. Artinya di saat sanctuary di-cleanse, artinya sanctuary sudah dibersihkan lagi dari sanctuary yang diinjak-injak oleh kuasa abomination desolation, hasil percabulan antara kuasa sipil dan kuasa gereja, di mana daily itu disingkirkan. Artinya pengertian tentang daily itu akan diperbaiki kembali sempurna yang selama ini disembunyikan, khususnya setelah 2300 petang dan pagi, di saat sanctuary dibersihkan. Tentu saja pengertian mereka itu, pengertian mereka tentang daily harus dipelajari, kan? Mereka harus pelajari. Mereka nggak bisa dibersihkan kecuali mereka sudah pelajari dulu dan mereka mengerti apa itu, sehingga waktu mereka mengerti dengan sempurna, dibersihkanlah sanctuary, pengertian mereka tentang sanctuary. Di Yehezkiel 45 ayat 18 kita tahu bahwa sanctuary yang di-cleanse, artinya waktu sanctuary di-cleanse, artinya dosa di sanctuary di-cleanse, karena dosa itu yang pollute the sanctuary, hasil percabulan antara kuasa sipil dan kuasa gereja, waktu daily disingkirkan. Tapi kita belum belajar apa itu daily. Tahu kita adalah sesuatu yang selalu, yang nggak pernah berakhir, itulah yang disingkirkan. Oke, mengenai covenant, ayat 32, Daniel 11 ayat 32 dikatakan, dan dia itu akan melakukan satu hal yang sangat jahat terhadap covenant. Dia itu akan menentang, kuasa ini akan menentang covenant. Kalau kita lihat di Ibrani 12 ayat 24 dikatakan Tuhan Yesus adalah perantara daripada the new covenant. Tuhan Yesus adalah perantara daripada covenant. 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan ada satu God, ada satu perantara antara God dengan man, dan perantara itu adalah the man Christ Jesus. Tuhan Yesus adalah mediator daripada covenant. Artinya kalau dia akan do wickedly against the covenant, dia akan menyerang pekerjaan Tuhan Yesus sebagai perantara. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan, akulah mediatornya. Nggak ada yang ke Bapa kecuali melalui aku. Artinya untuk menyerang covenant, kuasa kepausan, menyerang mediator itu sebagai satu-satunya perantara antara orang berdosa dengan Bapa, sehingga kalau Tuhan Yesus sebagai mediator disingkirkan, lalu diganti dengan kuasa yang menyingkirkannya, sekarang orang bisa ke Bapa melalui kuasa kepausan. Ibrani 5 ayat 1 dikatakan, setiap imam besar diambil dari antara manusia. Setiap imam besar diambil dari antara manusia. Sehingga dia bisa peduli, dia bisa mengerti persoalan manusia karena dia adalah bagian daripada manusia. Jadi seorang perantara itu harus mengerti orang yang dia sedang advocate. Nggak bisa saya membela seseorang kalau saya nggak mengerti kondisinya atau situasinya atau persoalannya. Artinya seorang imam besar itu adalah imam besar yang mengerti persoalan yang dia sedang advocate, atau dia sedang tolong untuk membereskan persoalannya. Dan dikatakan di sini di ayat 4 dikatakan nggak ada orang atau nggak ada imam besar yang bisa mengangkat dirinya dan memberikan kehormatan kepada dirinya kecuali dipilih Bapa seperti Harun. Artinya Harun tidak mengangkat dirinya menjadi imam besar, dia dipilih God untuk menjadi imam besar. Kan? Imam besar, kita tahu imam itu adalah perantara antara manusia berdosa dengan God, yang mana Tuhan Yesus adalah imam besar. Sebagaimana Harun juga. Dan dikatakan bahwa Harun yang melambangkan Tuhan Yesus nggak bisa mengangkat dirinya sebagai imam besar, tapi dia dipilih oleh God sebagai imam besar. Lalu ayat 5, Ibrani 5 ayat 5 dikatakan, demikian juga sebagaimana Harun diangkat dan dipilih God menjadi imam besar, Kristus juga tidak bisa memuliakan dirinya untuk meninggikan diri menjadi high priest, tetapi Bapa yang bilang kepada anaknya mengenai Tuhan Yesus sebagai imam besar, engkau adalah anakku, hari ini aku telah begotten thee.
Begotten itu sama dengan kata lahir. Kan? Jadi Tuhan Yesus tidak diciptakan. Tuhan Yesus enggak selama-lamanya ada dengan Bapa. Tuhan Yesus menjadi ada sebagai anak Bapa waktu dia di begotten. Begotten kata lainnya adalah lahir. Jadi Tuhan Yesus lahir itu bukan berarti harus ada ibu, bukan berarti harus ada wanita. Tuhan Yesus keluar dari Bapa, walaupun itu adalah pelajaran lain. Jadi sebagaimana Harun diangkat menjadi imam besar, Tuhan Yesus dibuat menjadi imam besar di saat dia lahir menjadi anak. Artinya Tuhan Yesus adalah imam besar karena dia adalah anak Bapa. Karena Tuhan Yesus anak Bapa, dia adalah imam besar. Artinya kalau Tuhan Yesus punya mediatorial work, kalau Tuhan Yesus punya pekerjaan sebagai perantara manusia dengan Bapa itu diserang oleh kepausan dan digantikan Tuhan Yesus punya peranan sebagai, Tuhan Yesus punya title sebagai imam besar, kalau itu disingkirkan, artinya orang bisa, ajarannya bisa ke Bapa tanpa Tuhan Yesus, tetapi melalui imam-imam daripada gereja kepausan ini kan. Itu sebabnya mereka bisa mengaku dosa kepada imam-imam di belakang, di ruangan-ruangan dia punya booth untuk mengakui dosa kepada manusia. Itu yang menyingkirkan Tuhan Yesus sebagai imam besar, sebagai mediator daripada covenant. Jadi waktu diserang covenantnya, diserang Tuhan Yesus sebagai imam besar, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai imam besar itu karena dia anak Bapa. Jadi nggak bisa disingkirkan imam besarnya tanpa disangkal dia anaknya. Itu sebabnya Gereja Katolik bilang bahwa Tuhan Yesus itu bukan anak Bapa, karena dengan dia bukan anak Bapa, otomatis dia bukan imam besar. Sehingga semua bisa melalui kepausan untuk perantaranya ke Bapa, karena Tuhan Yesus bukan imam besar, dan otomatis ajaran Trinitas bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Dan kita sudah tahu bahwa organisasi Advent pun tidak percaya bahwa dia anak Bapa, dan kalau kita menolak dia sebagai anak Bapa, otomatis dia bukan imam besar. Ini adalah yang disingkirkan oleh kuasa kepausan. Dan dikatakan di Ibrani 5 ayat 6, engkau adalah imam besar forever. Forever. Nah, kita lihat tadi bahwa kata forever itu adalah daily. Kata forever tadi adalah daily. Artinya waktu Tuhan Yesus disingkirkan sebagai imam besar dan disangkal sebagai anak, Tuhan Yesus sebagai priest yang forever. Forever artinya sejak dia menjadi anak, dia adalah priest. Dia adalah priest. Namanya anak, dia priest. Perantara antara Bapa dan orang berdosa, itu disingkirkan. Artinya daily taken away sama dengan Tuhan Yesus punya title sebagai priest disingkirkan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus sebagai anak Bapa disingkirkan. Daily taken away, Tuhan Yesus disangkal sebagai anak Bapa, Tuhan Yesus disangkal sebagai imam besar. Sehingga orang bisa melalui kepausan mengakui dosanya sebagai perantara, mediator antara Bapa dan orang berdosa. Kan? Di Ibrani 7:1 dikatakan Tuhan Yesus adalah priest continually, dan kata lain continually adalah forever. Forever kita tahu artinya adalah daily. Jadi kalau kita kembali ke pelajaran tadi, ke bagian awal dari pelajaran ini, kita tahu bahwa daily taken away sama dengan Tuhan Yesus sebagai imam besar, sebagai anak Bapa disingkirkan melalui percabulan antara kuasa kepausan dengan kuasa sipil. Itu namanya percabulan di Wahyu 17:3. Dan kuasa dia punya sipil itu digunakan untuk menganiaya orang-orang yang menolak doktrin ini. Itu artinya daily taken away, lalu di set up abomination of desolation. Di Daniel 11 ayat 36 dikatakan, dia akan exalt himself, dia akan meninggikan dirinya, dia akan magnify himself above every god. Tadi kita tahu dia meninggikan dirinya untuk menentang the prince of the host, Tuhan Yesus kan. Dia menentang Tuhan Yesus dengan dia meninggikan dirinya. Kita tahu setanlah yang mau meninggikan dirinya. Di Yesaya 14 ayat 14 dia bilang, he shall be like the most high. Dia mau exalt dia punya throne kan. Jadi sebenarnya ini adalah roh yang asal usulnya yang ada di surga,
yang adalah rohnya Lucifer yang menjadi setan, yang mau angkat dirinya untuk menyamai dirinya dengan Bapa dan anak, karena anak diangkat Bapa. Ayat 37, dia tidak akan regard the God of his fathers, artinya dia nggak akan regard the God of Abraham, Isaac, dan Jacob. Artinya dia tidak akan regard bapanya Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu God, the Father. Dan dia akan magnify himself, dia akan meninggikan dirinya terhadap semuanya. Dan jangan lupa ini kata meninggikan dirinya. Dan dia akan menghormati the God of forces, yang mana Abraham, Ishak, dan Yakub tidak mengenal God ini. Dia akan honor gold, silver, precious stone dengan pleasant things. Kita tahu dia punya bangunan-bangunan katedral itu penuh dengan hiasan-hiasan, dengan permata-permata, emas, perak. Dan dia juga warnanya ungu dan merah kremisi dan emas dengan batu-batu permata, dan ini adalah dia punya kekejian semua. Jadi dia menggantikan Tuhan Yesus sebagai imam besar, sehingga orang-orang sekarang kalau mengakui dosa, orang-orang mengakui dosa melalui dia punya imam-imam. Jadi dia punya booth, namanya tempat confession kan. Inilah Tuhan Yesus punya title, Tuhan Yesus sebagai priest dan sebagai anak Bapa disingkirkan, taken away, dan set up lah sistem abomination desolation, kepausan yang menunggangi kuasa sipil ini untuk 1260 tahun. Kapan dibersihkannya? Pengertian ini dibersihkannya akhir daripada 1335 kita tahu adalah 1844, sanctuary shall be cleansed. Dan sanctuary cleansed. Daniel 11 ayat 39 dikatakan dia akan di tempat kuatnya melakukan sesuatu dengan strange God. Nah, strange God ini kita tahu, strange God ini adalah bukan God ya. Ini adalah Baal, penyembahan bukan God. Strange God yang mana dia akan acknowledge and increase. Increase artinya pertama-tama gadal, magnify with glory. Dan kalau kita lihat tahun 538 mulainya 1260, Justinian dia membuat undang-undang di mana, atau dia menjalankan undang-undangnya di mana dia bilang concerning the most exalted Trinity. Jadi tahun 538 dia membuat undang-undang yang dipaksakan kepada semua yang dibawa kekuasaan Roma kepausan untuk sembah Trinitas. Itu exaltednya. Artinya waktu dia increase, exalt, magnify, itu adalah ajaran Trinitas. Itu Trinitas Justinian Code. Artinya dia singkirkan Tuhan Yesus sebagai imam besar, lalu berikutnya dia rubah bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Tuhan Yesus itu sama dengan God, nggak ada awalnya, dan dia bukan anak Bapa. Dan kalau Tuhan Yesus adalah bukan anak God, artinya dia bukan priest juga. Lalu dia gantikan itu menjadi apa? Trinitas, ini 3. Dan kita tahu bahwa organisasi Advent menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak Bapa dan doktrinnya Trinitas. Artinya otomatis mereka tolak Tuhan Yesus sebagai imam besar. Di 533 AD, Justinian membuat satu undang-undang, dan undang-undang itu mengatakan bahwa Paus adalah kepala semua gereja-gereja. Tahun 533. Tahun 538 dia sanggup untuk menyingkirkan dia punya rintangan yang berdiri di antara mereka dengan kuasa mereka, kan? Jadi tahun 538 kuasa daripada Ostrogoth yang menghalang-halang mereka untuk menguasai dunia ini, dunia mereka, kan? Disingkirkan. Dan waktu disingkirkan, sekarang dia menempatkan abomination of desolation di set up. Jadi 538 abomination di set up, waktu di set up. Tapi waktu di setup, dia setup apa? Dia setup bahwa semua harus sembah Trinitas. Dan Trinitas itu menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak dan otomatis sebagai dia punya high priest. Jadi waktu disingkirkannya daily, harus Tuhan Yesus disingkirkan sebagai anak, Tuhan Yesus disingkirkan sebagai imam besar, lalu diangkatlah Trinitas, lalu disingkirkanlah melalui kuasa sipil, kuasa Heruli, Vandal dengan Goth. Dan Goth itu 538 dia membuat undang-undang, kalau kamu tidak sembah Trinitas, kamu akan disingkirkan, sebagaimana Heruli, Vandal dengan Goth disingkirkan, dicabut sampai akar-akarnya sesuai dengan Daniel 7. Kan?
Jadi di sini kita terus baca di sini dikatakan peristiwa mana? Peristiwa yang mana? Peristiwa 533 atau peristiwa 538 lah di setupnya Abomination of Desolation kan? Jadi pertanyaannya, Abomination of Desolation itu mulainya 533 atau 538? Ini pertanyaannya. Lalu kita lihat selanjutnya, kutipan bilang bahasa Daniel ialah umat Tuhan itu, saints, waktu dan hukum itu akan diberikan kepada dia untuk waktu tertentu. Pertanyaannya, kapan waktu itu diberikan kepada kepausan? 533 atau 538? Katakan, seandainya Justinian nggak pernah bisa untuk menjalankan perintahnya mengenai kepausan, artinya kalau dia nggak bisa menyingkirkan kuasa yang kita mengerti sebagai anti-trinitas ya, anti-trinitarian, which is dia punya kuasa daripada Arian itu. Okay. Kalau dia nggak bisa singkirkan itu, dikatakan di sini, apa gunanya dia punya perintah kalau dia nggak bisa singkirkan? Dan 533 dia sudah bikin perintah, tapi dia belum bisa singkirkan kuasa Goth. Artinya nggak bisa waktu kepada kepausan itu diberikan tahun 533 kalau masih ada Goth di situ. Dan apa gunanya Justinian punya kuasa atau perintah kalau Goth belum disingkirkan? Dan kita tahu Goth disingkirkan tahun 538. Dan karena tahun 538 disingkirkan, barulah Paus naik tahta karena kuasa terakhir yang menghalang-halang dia sudah disingkirkan. Sehingga waktu 538 disingkirkan Goth, mulailah peristiwa penganiayaan umat Tuhan. Dan itulah awal daripada 1263,5 tahun dan 42 bulan yang kita mengerti sebagai the abomination that maketh desolate. Artinya harus disingkirkan Tuhan sebagai imam besar, tapi itu harus dengan kuasa sipil tahun 496, lalu 508 lah disingkirkan waktu Clovis taklukkan kuasa sampai di Spanyol itu kan. Dan dari situlah mulai daripada 1290-nya. Di mulai 30 tahun itu disingkirkanlah satu persatu yang kuasa Arian itu yang menentang kuasa Trinitas, anti-trinitarian. Dan waktu disingkirkan itu sama dengan singkirkan Tuhan sebagai imam besar, menyangkal Tuhan sebagai anak bapa, dan 538 doktrin Trinitas dipaksakan kepada semua di bawah kekuasaan kepausan. Daily taken away sama dengan Tuhan Yesus disingkirkan sebagai anak bapa dan sebagai imam besar. Abomination of Desolation setup, Trinitas didirikan 538. Itu dia punya urutan dan sejarah terulang kembali. Nah, mari kita lihat dia punya keimamatan yang palsu ini. Keluaran 28 ayat 4 dikatakan, jubahnya yang kamu akan buat itu akan dikenakan oleh orang-orang yang akan minister di office daripada imam besar. Dan jubah fine linennya terdiri dari warna emas, warna biru, warna ungu, dan warna kermisi. Jadi ada 4 warna daripada imamnya Tuhan yang bekerja di sanctuary, ada 4 warna. Di Wahid 17 ayat 1 kita lihat pelacur besar ini. Okay. Pelacur adalah wanita yang bercabul dengan kuasa kesipilan, yaitu kepausan. Dia bercabul dengan kuasa sipil mulainya dengan 496 Clovis dan seterusnya. Dia melakukan percabulan. Dan kuasa ini dia menduduki atau menunggangi kuasa sipil itu yang warna merah, kuasa sipil, kita tahu Red Dragon di Wahyu 12. Dan wanita ini, people power, warnanya ungu, kermisi, dan emas. Nah, kita tahu tadi keimamatannya umat Israel yang ditetapkan Tuhan adalah emas, ungu, dan kermisi, dan biru. Sementara kepausan itu ada semua warna kecuali warna biru. Dan inilah Babylon. Dan apa artinya biru? Di Bilangan 1538 kita tahu ada warna birunya. Dan kepausan itu, priest daripada kepausan nggak ada warna birunya. Kalau kita lihat di Bilangan 1539 dikatakan, ingat, okay, warna biru ini untuk ingat hukum-hukum Tuhan. Ingat hukum-hukum Tuhan. Karena kalau kamu lupa hukum Tuhan, kamu akan melacurkan dirimu. Artinya untuk melacurkan dirinya adalah tidak ada warna biru. Sementara kita lihat kepausan adalah warna emas,
ungu dan merah tanpa warna biru. Artinya inilah kuasa yang melacurkan dirinya, yang menggantikan hukum Tuhan, yang menyingkirkan Tuhan Yesus sebagai imam besar, dan menyangkal Tuhan Yesus sebagai anak Bapa, dan mendirikan Trinitas sebagai mereka punya gods, strange God. Di Bilangan 15:40 dikatakan, agar kamu bisa ingat, warna biru ya, semua perintah-perintahku dan menjadi kudus bagiku. Kita tahu Vatikan adalah keimamatan yang palsu di bumi. Umat Tuhan dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Kan? Kenapa? Karena engkau telah menolak pengetahuan, aku pun akan menolak engkau. Dan karena kamu menolak aku, dia bilang apa? Engkau tidak akan menjadi imam bagiku. Kenapa? Karena engkau telah melupakan ya. Lupa artinya engkau melupakan hukum Tuhan. Kan? Nggak ada warna biru. Aku pun akan melupakan anak-anakmu. Lalu bilang apa? Ingat hari Sabat. Jangan lupa hari Sabat. Artinya kita tahu mereka menyangkal Tuhan sebagai imam besar, menyangkal Tuhan sebagai anak Bapa, menyembah Trinitas, dan menyembah hari Minggu. Lupa semua. Hari Minggu lupa. Jadi untuk organisasi sekarang, anak Bapa ditiadakan, otomatis walaupun mereka mengaku, tapi otomatis Tuhan Yesus bukan imam besar lagi kalau dia bukan anak Bapa, dan otomatis hari Sabat akan ditolak juga karena ini adalah ingat. Sementara mereka sudah lupa semuanya. Ingat hukum Musa, lupa. Ingat hari Sabat, lupa. Ingat Tuhan Yesus imam besar, lupa. Ingat Tuhan Yesus anak Bapa, lupa. Daily taken away. Daily taken away. Semuanya di taken away. Dan di sini katakan, ingat hukum Musa dengan statutes judgment, lupa. Artinya saya mau ulang lagi, lupa statutes dengan judgment, lupa hari Sabat, lupa hukum Tuhan, lupa Tuhan Yesus anak Bapa, lupa Tuhan Yesus adalah imam besar, terima hari Minggu. Terima hari Minggu. Terima kepausan sebagai imam. Otomatis, walaupun tanpa sadar. Lalu setelah itu dibilang Maleakhi 4 ayat 5, lihat aku akan mengirim Elia sebelum kedatangan kedua kali Tuhan Yesus. Dan dia akan mengembalikan hati. Artinya pekabaran-pekabaran yang mengingatkan umat Tuhan lupa ini harus diingatkan kembali untuk mengingat. Dan untuk ingat harus tahu bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, Tuhan Yesus imam daily forever. Jadi, ingat law of Moses, statute dan judgment, ingat hari Sabat, itu semua harus diingat. Dan kalau saya lupa, itu otomatis akan sembah hari Minggu. Karena itu satu paket. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 17 dikatakan, waktu Elia datang bertemu dengan Ahab, Ahab bilang, apakah kamu yang mengacau Israel? Ahab kan kita tahu Ahab dengan Jezebel. Jezebel melambangkan kepausan. Ahab adalah kuasa sipilnya. Apakah kamu yang mengacau Israel? Lalu apa Elia bilang? Enggak, saya tidak mengacau Israel. Kamu yang mengacau Israel karena kamu telah lupa warna biru. Lupa warna biru apa? Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Tuhan Yesus bukan imam besar. Statutes dan judgment sudah dipakukan kayu salib. Otomatis hari Sabat pasti akan diinjak-injak. Daily taken away. Dan di saat umat Tuhan lupa daily, singkirkan daily, mereka akan embrace abomination of desolation dalam bentuk image of beast. My people are destroyed for lack of knowledge. Karena mereka telah lupa warna biru, menyangkal Tuhan sebagai anak Bapa, menyangkal Tuhan sebagai imam besar, karena pengertian daily-nya pun sudah salah, akan tolak statutes dengan judgment, tolak law of Moses, otomatis akan terima hari Minggu. Ingat hukum Musa, ingat hari Sabat, daily yang di taken away harus dikembalikan. Barulah kita bisa memuliakan Bapa.